Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari biasa, Pekan Paskah kelima, tanggal 11 Mei 2023. Saudaraku yang terkasih, tetap kita setiap hari, saudara, di pagi hari selalu kita syukur di dalam doa kepada Tuhan karena selalu memberkati kita. Dan pagi ini kita awali kembali dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih, setia, dan sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 7 sampai dengan 21 dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih, ada sepasang suami istri bertengkar sangat hebat sekali, saudara. Masing-masing saling menuntut haknya, saudara. Dia pun mendatangi seorang konselor. Sang konselor bertanya pada sang suami, apakah saudara masih mengasihi istrimu yang telah memberikan 2 putri dan cucu? Jawab sang suami, dia mengasihi istri kalau, ingat ada kata kalau dia mau melepaskan semua jabatannya di kantor, di gereja, dan pelayanannya. Saya mengasihi kalau dia mau jadi ibu rumah tangga. Sang istri juga tak lepas ditanya oleh sang konselor. Jawabannya, dia mengasihi kalau suami itu tak ringan tangan, tak mabuk-mabukan, dan bekerja yang tetap. Saudaraku, semua jawabannya ada kata persyaratan kalau. Mereka memberi persyaratan untuk mengasihi. Kasih mula-mula mereka sirna ditelan oleh keegoisan mereka masing-masing, saudara. Tak melihat lagi bagaimana dulu mereka saling mencintai dan mengasihi. Injil yang kita baca dan kita renungkan hari ini, Yesus menyampaikan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, maka Yesus mau menyampaikan sesuatu yang tersirat di dalamnya, yaitu kasih, ketaatan, dan sukacita. Ketiganya ini merupakan ciri dari kekristenan kita, saudara. Di sini berbicara tentang kasih Allah kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kasih Yesus kepada Bapa dan juga kasih Yesus Kristus kepada umatnya, kepada kita sekalian. Kasih yang bagaimana, saudara? Dunia mengenal kasih, tapi bukan kasih yang sejati, melainkan kasih yang berisyarat, kasih yang bersyarat, saudara. Banyak orang berkata, aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku akan berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu berbuat baik kepadaku. Aku mengasihi kalau kamu dan sebagainya dan sebagainya. Ada kata-kata persyaratan, saudara, di mana di situ karena, kalau. Inilah prinsip dunia, saudara. Mengasihi setelah memperoleh imbalan, memberi setelah menerima. Kasih itu sendiri adalah memberi secara tulus tanpa embel-embel. Kasih itu mau berkorban demi kebahagiaan dan sukacita pada orang yang kita kasihi, saudara. Berkorban dalam kasih dapat berupa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi, bahkan nyawa kita sekalipun, saudara. Itulah kasih. Di manakah kita dapat menemukan kasih yang sejati itu? Kita lihat seorang ibu yang mengasihi anaknya sepanjang masa. Kasih ibu mengorbankan segala-galanya demi anaknya yang dikasihinya. Dia berani berkorban saat melahirkan anaknya. Dengan tanpa mengeluh, saudara. Dia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya demi melahirkan anaknya itu. Ibu tak mengharapkan atau menuntut balasan atas kasihnya ini terhadap anaknya. Meskipun dia sangat lapar, tapi dia berjuang untuk anaknya agar tidak kelaparan.
Meskipun dia sakit, saudara, tapi dia memberi semangat. Dia memberi semangat kepada anaknya yang dalam keletihan. Kasih sejati yang dimaksud bukan sekedar luapan emosi, tapi merupakan suatu pribadi, saudara. Jadi kasih itu bukanlah sekedar sifat atau bentuk emosi tertentu dari Allah. Tetapi kasih adalah eksistensi Allah itu sendiri yang dinyatakan secara total melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Mati untuk menebus dosa kita. Ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan, saudara? Yesus menyampaikan kepada kita bagaimana kita dapat mengalami kasih Allah itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Apakah kita masih memiliki kasih? Kasih terhadap pasangan kita, anak kita, asisten rumah tangga kita, bawahan kita, sesama tim kita, kerabat tetangga kita. Apakah kasih kita ini bersyarat, saudara? Untuk dapat hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan dan taat kepada kehendak-Nya. Kasih itu berkaitan dengan ketaatan, saudara. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita dalam hal ketaatan. Sejauh mana ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa. Ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa adalah sampai kematiannya di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Secara manusia, Yesus tidak sanggup menghadapi pergumulan yang sedang ia jalani, yaitu harus mengalami penderitaan yang berat, saudara. Bahkan sampai mati di atas kayu salib demi menanggung dosa-dosa kita. Dia tidak sanggup secara manusia, tetapi dia taat kepada Bapa. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, Yesus mau mengajakkan kepada kita semua untuk hidup di dalam kasih Allah. Kita boleh mengalami kasih Allah dengan mau hidup di dalam kesetiaan dan taat, menuruti perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus mau dari kita yang mengalami kasih-Nya ini juga mau membagi kasih itu kepada semua orang dengan cuma-cuma tanpa bersyarat. Karena kita sendiri menerimanya dari Allah dengan cuma-cuma. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain, baik dengan pasangan kita, saudara, anak kita, karyawan kita, asisten rumah tangga kita, saudara dan kerabat-kerabat kita, dengan tanpa bersyarat, dan mau mengasihi secara tulus, berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa kita. Dengan saling mengasihi tanpa bersyarat ini, saudara, maka sukacita penuh akan kita rasakan bersama. Dan kita akan menciptakan surga di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang begitu besar sehingga mengorbankan putranya Yesus Kristus di kayu salib demi penghapusan dosa kita. Biar kita juga boleh mengasihi sesama kita dengan berkorban. Yesus Tuhan kami, ajar kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama dengan tanpa bersyarat, mau selalu setia dan taat untuk melakukan perintah-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.